Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan apotek UAD yang beranggotakan Novis Tianingrum, Okta Nurlestari, Oktavia Farida Irna, Oktavia Wijaya Raharjo, dan Opi Indra Jayaning Tias. Ringkasan eksekutif. Apotek UAD terletak di Jalan Raya Bantulan Kramat Sidoarum, Nggodean, Sleman, Yogyakarta. Apotek UAD terletak di daerah yang strategis karena lokasi ini jarang terdapat apotek dan juga dekat dengan praktek dokter. Apotek UAD mengedepankan pelayanan farmasi yang profesional dan bertanggung jawab dengan berbasis pharmaceutical care. Apotek ini melayani kebutuhan obat, bahan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi lainnya sesuai dengan pola kebutuhan, menjamin terapi obat yang diberikan kepada pasien tepat, efektif, nyaman, dan aman, serta membuka praktek apoteker bagi masyarakat yang membutuhkan informasi obat yang digunakan secara khusus. Selanjutnya, latar belakang. Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/SK/10/2003 adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek merupakan tempat pengabdian seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, di mana apoteker dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien dalam pengobatan yang rasional. Pelayanan kesehatan juga dapat berupa edukasi, pemberian informasi, serta monitoring penggunaan obat sehingga tujuan akhir pengobatan tercapai. Sedangkan fungsi apotek sebagai institusi bisnis, apotek bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Saat ini, kegiatan pelayanan kefarmasian tidak hanya fokus terhadap pengelolaan obat sebagai komoditi, tetapi juga mengutamakan pelayanan kepada pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi jelas bahwa apotek bukanlah suatu badan usaha yang hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk masyarakat. Maka kami ingin mengembangkan peluang tersebut dengan berbagai inovasi dan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Dengan memiliki program dan strategi pengembangan dan pengelolaan apotek yang berbeda, akan membuat apotek berpotensi besar dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sebagian besar apotek di Nggodean, Yogyakarta. Yang selanjutnya, tujuan pendirian. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan informasi akan perbekalan farmasi atau obat, bahan obat, dan alat kesehatan, termasuk memberikan edukasi dan konsultasi kesehatan kepada pasien. Yang kedua, menyediakan berbagai macam perbekalan farmasi dan alat kesehatan.
dan sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bidang farmasi. Selanjutnya, visi dan misi. Visi meliputi menjadi apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian yang bermutu, berkualitas, dan terpercaya, serta menguntungkan bagi konsumen dan karyawannya. Kemudian misi dari apotek ini adalah menyediakan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi lainnya yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Melaksanakan pharmaceutical care secara profesional, mengevaluasi kinerja di apotek secara rutin dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan perbaikan, mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien, melaksanakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Analisis kelayakan SWOT terdiri dari analisa kelayakan pendirian, yaitu strength atau kekuatan, meliputi lokasi yang strategis, yaitu terletak di jalur lalu lintas yang padat dan di dekat pusat perekonomian atau toko atau warung kebutuhan pokok masyarakat sekitar. Yang kedua, weakness atau kelemahan merupakan apotek baru, belum dikenal oleh masyarakat dan belum mempunyai pelanggan yang loyal. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu jumlah penduduk di sekitar apotek yang cukup banyak sehingga bisa menjadi sumber pelanggan apotek. Dan threat atau ancaman, yaitu nilai tukar rupiah dengan dolar yang semakin melonjak akan menjadi ancaman bagi apotek. Yang selanjutnya, strategi. Strategi dari apotek antara lain melayani kebutuhan obat, bahan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi lainnya sesuai dengan pola kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mempercepat tercapainya keuntungan yang besar. Kemudian menjamin terapi obat yang diberikan kepada pasien tepat, efektif, nyaman, dan aman. Membuka praktek apoteker bagi masyarakat yang membutuhkan informasi obat yang digunakan secara khusus. Memberikan KIE kepada pasien. Meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan memberlakukan sistem reward dan punishment bagi seluruh karyawan. Merancang standar operasi prosedur dan standar organisasi kerja. Melakukan efisiensi biaya pengobatan, melakukan sosialisasi dan edukasi peranan apoteker kepada masyarakat, serta informasi obat. Analisis teknik, letak dan site plan Vayankes. Apotek UAD terletak di Jalan Raya Bantulan Kramat, Sido Arum Gudean, Sleman, Yogyakarta. Apotek ini terletak di daerah yang strategis karena lokasi ini jarang terdapat apotek dan juga dekat dengan praktek dokter. Dengan luas 6 kali 18 meter, apotek ini juga memiliki tempat parkir yang lumayan luas. Lokasi ini tergolong strategis dan terletak di pinggir jalan, dekat dengan sarana pelayanan kesehatan, padat permukiman penduduk, sehingga dapat mendorong keberhasilan dan erat hubungannya dengan profit yang akan diperoleh nanti. Apotek UAD memberikan pelayanan setiap hari Senin sampai Minggu dengan jam kerja jam 8 sampai dengan setengah 3 dan jam setengah 3 sampai dengan jam 9. Pembagian jam kerja terdiri dari 2 shift setiap harinya, yaitu pagi dan sore. Pembagian shift kerja karyawan berdasarkan kesepakatan bersama, dibuat fleksibel sesuai kebutuhan
dan kepentingan personal. Lokasi Apotek UAD di Jalan Raya Bantulan, Keramat, Sidoarum, Nggodean, Sleman, Yogyakarta, yang dilihat dari Google Maps. Kemudian ini adalah denah apotek yang disertai dengan keterangannya. Selanjutnya jenis obat. Penggolongan obat terdiri dari yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat obat wajib apotek. Jenis produknya adalah golongan obat bebas, Sanmol tablet, polisilen, vitamin C IP, Panadol, Citalongsi, Promax, Antasida Doen, Bodrexin, Fasidol, dan Bodrex. Kemudian golongan obat bebas terbatas yaitu Zenirex, Decolgen, Ikadril, Decagril, Wood, Neonapasin, Baminax, Mucohexin, Nalgestan, dan Bisolfon. Kemudian golongan obat generik terdiri dari paracetamol, metilprednisolon 4 mg, 8 mg, dan 16 mg, asam mefenamat, natrium diklofenak, kalium diklofenak, dexamethasone 0,5 mg, simvastatin 10 mg, 20 mg, domperidon, dan cetirizin 4 mg, furosemid 40 mg. Kemudian golongan obat paten terdiri dari Cataflam 25 mg dan 50 mg, Mevinal, Dexaharsen 0,5 mg dan 0,75 mg, Kaditik, Alovar 100 mg dan 300 mg, Karmeson 4 mg, Ertensi 5 mg, Ersolon 4 mg, Yusimok dan Flamar 25 mg dan 50 mg. Analisis pasar terdiri dari jenis pasar dan persaingan, meliputi perkiraan konsumen, yaitu resep dan konsumen yang membeli OTC dan komoditi lain. Kemudian persaingan, yaitu bebas. Yang kedua, potensi pasar. Letak apotek strategis dan mudah dijangkau karena dekat dengan jalan raya dan keramaian. Permukiman warga, komplek perumahan Sidoarum, Blok 15 Jalan Cokro Kembang, komplek pendidikan, dan masyarakat sekitar apotek tersebut sehingga menjadi sumber pelanggan apotek yang potensial. Yang ketiga, target pasar. Sasaran pendirian apotek ini ditujukan oleh masyarakat di sekitar apotek UAD, khususnya dan masyarakat sekitar yang melewati apotek UAD yang beralamat di Jalan Raya Bantulan, Keramat, Sidoarum, Nggodean, Yogyakarta. Analisis manajemen. Yang pertama, bentuk badan usaha yaitu perseorangan terbatas. Yang kedua, struktur organisasi. Strukturnya apoteker penanggung jawab apotek, kemudian apoteker pendamping, TTK, dan tenaga administrasi. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Tenaga kerja apotek UAD terdiri dari apoteker penanggung jawab apotek, yaitu Mardiana Puji Lestari, sarjana farmasi apoteker. Apoteker pendamping Susi Susanti, sarjana farmasi apoteker. Tenaga teknis kefarmasian Oktanur, AMD Farmasi. Administrasi Lia. Penambahan jumlah tenaga kerja dilakukan pada tahun berikutnya.
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan apotek. Masing-masing tenaga kerja mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam job description sesuai dengan perannya di apotek. Job description karyawan apotek sebagai berikut. Pemilik sarana apotek. Tugas dan kewajiban antara lain menyediakan modal, tempat serta sarana dan prasarana pendirian apotek. Melakukan langkah-langkah untuk pengembangan hasil dan kualitas apotek. Bersama-sama dengan apoteker, pengelola apotek melakukan manajerial apotek tanpa mengganggu tugas apa dalam pelayanan kefarmasian apotek. Selanjutnya, apoteker penanggung jawab atau apotek. Tugas dan kewajibannya antara lain memimpin seluruh kegiatan apotek, melakukan pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab, melakukan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan apotek, berkewajiban penuh dalam pelayanan kefarmasian, administrasi dan keuangan, tenaga kerja dan personalia serta tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek. Kemudian melakukan langkah-langkah pengembangan hasil dan kualitas apotek. Selanjutnya, apoteker pendamping. Tugas dan kewajibannya antara lain melakukan tugas dan kewajiban apoteker penanggung jawab apotek. Bila mana apoteker penanggung jawab apotek berhalangan hadir selama jam kerja apotek, apoteker pendamping bertanggung jawab penuh terhadap apoteker penanggung jawab apotek dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai apoteker sesuai dengan petunjuk dan instruksi apoteker penanggung jawab apotek. Selanjutnya, tenaga teknis kefarmasian. Tugas dan kewajibannya antara lain melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan kompetensinya, mencatat laporan penggunaan obat dalam defekta dan membantu kelancaran kegiatan pembelian, menerima barang pesanan obat dan memeriksa barang atau obat yang datang, mencatat faktur pembelian dalam buku pembelian dan menyusun dengan rapi. Kemudian memelihara kebersihan dan kerapian apotek. Selanjutnya, administrasi. Tugas dan kewajibannya antara lain melakukan pencatatan faktur pembelian dan penjualan obat maupun barang, membuat laporan penjualan dan hasil penjualan setiap hari, menjaga kebersihan apotek. Jumlah kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di apotek terdiri dari apoteker penanggung jawab 1 orang, apoteker pendamping 1 orang, tenaga teknis kefarmasian 1 orang, administrasi 1 orang. Dasar pertimbangan perekrutan karyawan tersebut adalah jam kerja jam 8 sampai jam 9 dibagi menjadi 2 shift masing-masing 7 jam. Volume pekerjaan, jumlah pasien setiap hari 60 pasien, waktu pasien membutuhkan waktu 10 menit. Waktu untuk 60 pasien 10 dikali 60 sama dengan 600 menit sama dengan 10 jam, sehingga estimasi pelayanan pasien tiap shift adalah 5 jam. Dana yang tersedia atau bagian aspek modal dan biaya. Program kerja master plan atau strategi pelayanan 5 tahun ke depan. Perkembangan apotek sangat diharapkan. Hal ini bertujuan untuk menunjang biaya operasional yang sangat meningkat per tahunnya. Selain itu juga diharapkan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan. Untuk itu diperlukan strategi bisnis yang bagus, yaitu diantaranya
memberikan kenyamanan, fasilitas, dan keramahan bagi pasien di apotek, menyediakan obat yang bermutu, berkualitas dengan harga yang terjangkau, memberikan KIE dan home care kepada pasien yang membutuhkan. Dengan melakukan strategi bisnis tersebut, diharapkan apotek UAD berkembang sehingga dapat mewujudkan master plan apotek UAD, yaitu menambah atau menaikkan gaji karyawan, menempati bangunan sendiri, menambah fasilitas atau kenyamanan di apotek, menambah karyawan, menambah apotek cabang. Program pembinaan posyandu dan UKS. Apotek UAD akan melakukan pembinaan posyandu. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian penyuluhan tentang obat atau penggunaan obat yang tepat di saat kegiatan posyandu dilaksanakan. Untuk pembinaan UKS akan dilakukan di Manggodean, yaitu berupa memberikan penyuluhan kepada murid-murid Manggodean dan membagikan live sheet tentang obat dan penggunaan obat. Diharapkan dengan pembinaan posyandu dan UKS akan memberikan pengetahuan tentang obat, penggunaan obat, penyimpanan obat, serta pembuangan obat yang kadaluarsa atau rusak saat disimpan oleh masyarakat. Neraca keuangan Aktiva totalnya 90 juta rupiah. Ekuitas totalnya 90 juta rupiah. Analisis keuangan. Tahun pertama pendapatannya senilai 460 juta sekian. Pengeluarannya 454 juta sekian, laba bersihnya 6.928. BEP 850 juta sekian. Persen BEP 205,70%. Dan ROI 7,70%. Tahun kedua dengan pendapatan 517 juta sekian, pengeluaran 488 juta sekian, laba bersih 29 juta sekian, BEP 370 juta sekian, persen BEP 71,73%. Dan ROI 32,53%. Tahun ketiga dengan pendapatan 670 juta sekian, pengeluaran 650 juta sekian, laba bersih 20 juta sekian, BEP 536 juta sekian, persen BEP 79,81%. Kemudian tahun keempat dengan pendapatan 733 juta sekian, dengan pengeluaran 692 juta sekian, laba bersih 41 juta sekian, BEP 490 juta sekian, persen BEP 66,81%, ROI 45,76%. Dan yang terakhir yaitu tahun kelima dengan pendapatan 795 juta sekian, pengeluaran 725 juta sekian, laba bersih 70 juta sekian, BEP 441 juta sekian, persenan BEP 55,44%, ROI 78,10%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.